Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan banyaknya pertanyaan yang datang kepada saya, apakah di bulan Ramadan tahun ini, khususnya 15 Ramadan, akan ada huru-hara yang besar terkait dengan dentuman, terkait dengan dukhan yang akan datang. Lalu ada sebahagian ustadz yang mengaitkan ini dengan teori konspirasi, datangnya meteor, jatuhnya komet. Wallah, ini adalah hal yang luar biasa, fitnah yang terjadi di zaman ini. Hadis yang disebarkan itu bunyinya, apabila terdengar suara dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Zulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Lalu ada ustadz yang mengaitkan ini dengan kondisi corona seperti sekarang. Setiap negara berusaha mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik, mencari vaksin yang terbaik, ya. Lalu Nabi menyebutkan hal itu sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan Ramadan pada malam Jumat. Nah, kemudian karena di tahun ini 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, maka dikaitkan lagi dengan hadis tersebut. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, menjadikan orang berdiri terjatuh. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Dikaitkan lagi dengan banyaknya gempa bumi yang terjadi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya. Lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Nah, ini juga dikaitkan dengan sekarang kita harus pakai masker, ada kaitannya ke situ lagi. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkan Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan binasa. Hadis diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan. Nah, pertama kita ingin mendudukkan tentang hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, juga ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi. Kalau ada seseorang yang berusaha mencocok-cocokkan antara hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dengan fenomena-fenomena alam, maka ini bisa dikatakan sebagai cocokologi, mencocok-cocokkan, ya, karena hal seperti ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putra beliau Ibrahim bin Muhammad itu meninggal dunia. Lalu pada siang hari tersebut terjadilah gerhana matahari. Orang-orang mulai mencocokologi, ya, bahwa terjadinya gerhana matahari karena meninggalnya putra baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklarifikasi itu bukan karena meninggalnya putra beliau. Jadi cocokologi itu adalah hal yang bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua terkait dengan tingkat kesohihan hadis ini sendiri. Hadis ini telah dikomentari oleh banyak sekali para ulama hadis khususnya, seperti Imam Az-Zahabi dalam kitab At-Talkhis. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu'. Apa itu maudhu'? Dari kata wadha'a, membuat.
Maudhu' artinya dibuat, yang artinya juga ini hadis lebih parah daripada tingkatan yang dhaif. Kalau dhaif itu dalam periwayatannya para rawinya itu ada sedikit kekurangan, baik kekurangan hafalan karena sudah tua ya. Akan tetapi kalau namanya maudhu', maka ada perawi itu yang memang disangkakan suka membuat hadis palsu, makanya bisa sampai kepada derajat maudhu'. Nah, ini tak bisa dipakai lagi, jangan disebarkan. Begitu juga Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif, beliau menyebutkan ini hadis juga maudhu'. Ya. Jadi dari sisi hadisnya sendiri, hadis ini menurut para ulama, bukan menurut saya, menurut para ulama adalah hadis yang tidak benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama juga memiliki kaedah in sahal hadis, ya, kalau sudah menghukumi satu hadis dengan maudhu', dhaif, apabila memang ternyata ada riwayat yang mensahihkan hadis tersebut, maka dilihat kembali ya, bagaimana isi dari hadis tersebut. Apakah dia sesuai dengan kaedah umum dalam syariat Islam? Ya. Dia seiring dengan ayat-ayat Al-Quran yang tingkatannya mutawatir atau hadis-hadis sahih yang lain. Apabila ia tak sesuai, maka disebutkanlah di dalam hadis itu, ini kategori matannya gharib, isi hadisnya aneh. Ya. Nah, yang ketiga, terkait dengan isi ataupun matannya yang aneh itu, kita bisa membandingkannya dengan Al-Quran. Pertama, Al-Quran surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat itu? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, ini perintah Allah ini. Katakan wahai Muhammad, pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain yang tahu. Bahkan Nabi SAW sendiri ketika didatangi oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anhu bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi sama-sama, malaikat Jibril tak tahu, Nabi Muhammad tak tahu. Wala yujalliha liwaqtiha illahu. Dan tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala itu tak tahu juga kapan terjadinya kiamat. Malaikat Israfil hanya menunggu kapan diperintahkan Allah tiup-tiup. Thaqulat fis samawati wal ardh. Ilmu tentang hari kiamat ini sungguh-sungguh berat, bahkan bagi langit dan bumi, apalah lagi kita manusia nak membahasnya. Jadi jangan lagi hadis-hadis seperti ini hendaknya dinafikan. Jangan membuat situasi menjadi lebih buruk, memberi rasa takut kepada orang lain. Itu lisan dijaga. Kalau sekarang bukan hanya lisan, tulisan, medsos dijaga. Hal-hal seperti ini jangan disebarkan lagi. Adapun yang beralasan, Ustadz, ini mungkin bisa menggugah hati orang lain untuk takut, Ustadz. Supaya orang kalau sudah ingat kiamat, nanti dia itu menjadi tambah taat. Kita lihat, berapa banyak orang yang tambah taat, berapa banyak orang yang malah kalap, ketakutan, histeris. Nah, ini sesungguhnya juga bukan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menakut-nakuti orang, menakut-nakuti sahabat dengan cerita-cerita yang tak ada dasarnya. Apapun disampaikan oleh Nabi itu benar. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyentuh hati para sahabat itu dari jiwa yang paling dalam, karena mereka selalu bersama Nabi Muhammad. Adapun orang-orang yang baru kenal Islam, orang-orang yang imannya masih lemah, mereka tidak diberikan peringatan-peringatan seperti itu. Jadi kalau alasannya adalah supaya orang-orang merasa takut, ini alasan yang kurang tepat. Lalu bagaimana kita menyikapinya?
Pertama, jangan di-share lagi. Yang kedua, fahamilah bahwasanya kiamat akan datang kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan akan datang hari kiamat tersebut. Tak ada kaitannya dengan si A, si B. Tanda-tanda kiamat itu hanyalah caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa kiamat itu akan datang. Kapan waktunya? Tak ada yang tahu. Dan bagi orang-orang yang beriman, apa yang mesti ditakutkan dari hari kiamat? Karena orang-orang yang beriman itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari buruknya hari kiamat sebelum datangnya. Terdapat riwayat bahwa orang-orang yang beriman itu akan dicabut nyawanya melalui udara, ya. Masuk ke rumah-rumah orang-orang beriman, mengambil nyawa mereka. Sudah selesai. Yang masalah orang-orang yang tak beriman. Dan keimanan itu tidak selalu terkait dengan hari kiamat. Hari kiamat, iman kepada hari kiamat ada di urutan yang kelima. Iman kepada Allah dulu dibenarkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Itu dulu dikuatkan. Baru beralih kepada keimanan tentang hari kiamat. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk menjadi muslim, mukmin yang beriman, kemudian berilmu, berwawasan, dan selalu tabayun terhadap apapun berita yang masuk kepada kita. Karena zaman ini adalah zamannya fitnah, di mana-mana orang ingin mencari nama, di mana-mana orang ingin mencari sensasi, apalagi ada keuntungan di sana dari sensasi itu. Hendaknya kita menjaga diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.